salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Suci Rama Pertiwi, mahasiswa aktif tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Stikes Bakti Tunas Husada Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai algoritma triase dengan metode START, Simple, Trivial, and Rapid Treatment. Baik, langsung saja. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu triase. Triase diambil dari bahasa Prancis yang artinya memilih, mengambil, dan menyaring. Lalu penjelasan triase dalam tenaga kesehatan itu adalah proses di mana pengelompokan korban atau pasien yang mengalami cedera atau sakit pada kejadian massal. Dan metode triase ini banyak digunakan baik di lapangan maupun di rumah sakit. Lalu, pasien-pasien seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, maupun di rumah sakit, pasien yang masuk ke ruang IGD, di sana tenaga kesehatan atau para medis akan melakukan penilaian awal, lalu mengelompokkan berdasarkan prioritas pertolongan pertama secara efisien. Dan pastinya triase ini bertujuan dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat. Dan sesuai dengan sumber daya yang ada, pelaksanaan triase ini dilakukan dengan memberikan tanda label dengan sesuai dengan pada prioritasnya. Sekarang bagaimana sih penjelasan algoritma triase metode START ini? Yang pastinya tenaga kesehatan terlebih dahulu akan melakukan suatu pemeriksaan. Yang pertama, kita bilang atau kita katakan kepada pasien yang dapat atau masih mampu mobilisasi mandiri yang bisa berjalan sendiri ke area yang telah ditentukan oleh kita, yang pastinya ke tempat yang aman. Dan pasien ini termasuk kategori ditolong terakhir. Karena mengapa? Karena kebanyakan korban dengan label yang minor ini cukup dengan pengobatan jalan saja, dengan kontrol saja, cuman rawat jalan saja, dan mereka diberi dan tidak darurat, tidak gawat dan tidak darurat, dan ditolong dengan pertolongan sederhana dan dimobilisasi ke sarana kesehatan seperti itu. Lalu kita mengelompokkan dan memfokuskan korban yang tidak bisa berjalan. Kita fokuskan kepada pasien-pasien yang mereka membutuhkan pertolongan sangat, seperti yang tidak bisa bernafas, yang tidak bisa berjalan, terus perutnya terbuka dan segala macam. Dan kita lakukan terlebih dahulu penilaian awal, pemeriksaan RPM terlebih dahulu. Yang pertama RPM itu yaitu respiration, yang kedua pulse, dan yang ketiga mental status. Kita periksa apa sih dalam respirasinya? Kita periksa respirasinya, kita lihat, kita inspeksi pada pasien yang masih bernapas atau tidak. Kalau misalkan pasien itu masih bisa bernapas dan pernapasannya lebih dari 30 kali per menit, kita beri label immediate yang berwarna merah. Pasien dengan kondisi ini adalah disebut dengan pasien gawat darurat segera. Karena mengapa? Dengan kondisi keadaan kritis nyawa, terlihat gejala yang segera ditangani seperti saluran pernapasannya tersumbat, sesak napas, pendarahan, shock, gangguan kesadaran, airway dan breathingnya, terus pendarahannya tidak terkontrol, cedera leher dan kepala, lukanya terbuka di perut, di kaki semuanya, lalu hipo atau hipertermi, luka bakar berat. Lalu bila penderita tidak bernafas, sudah tidak bisa bernafas, kita upayakan terlebih dahulu untuk si pasien membuka jalan nafasnya dan bersihkan jalan nafasnya. Lalu kita resusitasi pasien tersebut. Bila pernapasan spontan mulai, maka beri label imed berwarna merah. Lalu bila penderita tidak bernafas, sudah tidak ada nafas, maka dan denyut nadinya sudah hilang dan segalanya, kita beri pasien tersebut label dead berwarna hitam, yang artinya pasien ini sudah meninggal, sudah tidak disadarkan diri dan sudah tidak bisa diselamatkan.
Lalu tadi apabila pasien yang sudah bisa bernafas 30 kali per menit. Lalu kalau misalkan pasien yang bernapas kurang dari 30 kali per menit, kita cek, kita nilai, kita perkusi waktu pengisian kapilernya, yaitu capillary time, CRT-nya. Pulse-nya kita cek pulse-nya. Yang kedua pulse-nya, jika CRT-nya lebih dari 2 detik berarti kurang baik nih pasien tersebut. Kita beri label IMED berwarna merah juga. Kontrol perdarahannya, lalu kita hentikan perdarahan besarnya bila ada. Lalu bila CRT-nya kurang, tadi lebih, sekarang kalau misalkan CRT-nya kurang dari 2 detik, maka kita nilai status mentalnya, kita tanya-tanya. Lalu bila penerangan kurang, maka periksa nadi radia penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti pasien tersebut tekanan darahnya sudah rendah dan perfusi jaringannya sudah menurun. Lalu yang ketiga, kita cek mental status pemeriksaannya. Kita periksa mental status pasiennya. Kita lakukan perintah-perintah kepada pasien, atau kita tanya-tanya dengan tanyaan sesederhana mungkin, perintah sederhana, pertanyaan sederhana. Bila penderita atau pasien atau korban tersebut tidak mampu menjawab atau tidak mampu melaksanakan perintah dari kita yang sederhana itu, maka beri label IMED berwarna merah. Lalu perintahnya itu ya sesederhana mungkin, seperti kita tanya nama pasien siapa, kita lakukan gerak, Bapak Ibu bisa gerakan tangannya atau tidak, gerakan kepalanya atau tidak, atau ngobrol, Pak coba bicara, Pak coba panggil namanya siapa Pak, gitu pokoknya. Kalau misalkan penderita tidak mampu, kita kasih IMED berwarna merah. Tapi kalau misalkan pasien menjawab pertanyaan kita atau mengikuti arahan kita udah suruh pasien, coba Pak gerak tangannya atau sebut nama pasien tersebut, kita apabila kita kasih label delayed atau yang label berwarna kuning, itu artinya pasien dengan kondisi gawat tapi tidak darurat. Jadi seperti luka bakar tanpa ada masalah jalan nafas, rasa sakit amat sakit di beberapa bagian tubuh, adanya bengkak dan perubahan bentuk terutama pada anggota ekstremitas atau cedera punggung, seperti itu. Biasanya seperti itu pasien-pasiennya. Setelah itu kita memberikan label itu kepada korban-korban tersebut, penderita-penderita tersebut, baik di lapangan maupun di rumah sakit. Tugas kita sudah berhasil, maka kita lanjut ke penderita selanjutnya, ke tindakan berikutnya. Bila keadaan penderita berubah sebelum memperoleh perawatan, maka label lama jangan dilepas atau menggantinya jangan, tapi kita berikan triase atau label yang baru dengan catatan kita beri tanda waktu dan pasang yang baru, jamnya jam berapa, ininya berapa gitu, seperti itu. Jadi kesimpulannya, penjelasan algoritma triase metode STRAT Simple Triage and Treatment ini yaitu yang pertama, prioritas yang pertama yaitu dengan korban dengan kondisi kritis yang gawat darurat dan gawat darurat kayak gitu. Kita kasih label IMED berwarna merah. Terus pasien yang prioritas kedua yaitu kondisi yang mendesak, gawat tapi tidak darurat, kasih kita label delay berwarna kuning. Prioritas ketiga yaitu korban yang tidak mengalami cedera serius, memerlukan perawatan sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah, kita kasih berwarna minor yang berwarna hijau, tidak gawat dan tidak darurat. Lalu prioritas yang kedua yaitu DID yang berwarna hitam, diberikan kepada pasien yang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa kita selamatkan, yang sudah tidak sadarkan diri, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan materi tentang algoritma triage metode STRAT Simple Triage and Treatment yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.